Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah dalam melakukan ketaatan kepadanya, dalam mengikuti kajian-kajian ilmu, dan kita senantiasa memohon tambahan ilmu. Kita memohon taufiknya dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita juga memohon keteguhan di atas Islam, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita. Bahasan kita masih pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus. Sampai di mana babnya? Al-Khawf. Sudah selesai belum? Selesai ya? Baik, pada kesempatan yang lalu telah dijelaskan tentang Al-Khawf. Tentang Al-Khawf, takut kepada Allah Azza wa Jal. Takut kepada Allah ada tingkatannya yang wajib, Al-Mahmud. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim menukilkan Al-Khawfu fardun ala kulli ahad. Takut ini satu manzilah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, satu manzilah wahia fardun ala kulli ahad, wajib bagi setiap muslim, khususnya muslimah, takut kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan Al-Khawful Mahmud di halaman 115. Insyaallah kita sampai di situ. Al-Khawful Mahmud As-Sadiqu, Al-Khawful Mahmud As-Sadiqu ma hala baina sahibihi wa maharimillah. Fa idza tajawaza dzalika khifa minhul ya's wal qanut. Jadi khauf, perasaan takut yang terpuji dan yang as-sadiq, jujur dari hamba, yaitu ma hala baina sahibihi wa maharimillah, yang membentengi antara pelaku dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Ini yang wajib, al-khawfu al-wajib. Fa'idha tajawaza dhalik, jika hal itu melampaui batas, khifa minhul ya's wal qanut, jika rasa takut itu melampaui batas, dikhawatirkan adanya keputusasaan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Dinukilkan oleh yang lain tentang al-khawf al-mahmud. Qala ba'dul hukama laysa al-khaifu alladhi yabki wa yamsahu aynai. Bukanlah orang yang takut itu yang menangis kemudian dia mengusap kedua matanya. Bal
man yatruku ma yakhafu an yu'aqaba alaihi. Namun al-khaif itu yang meninggalkan hal-hal yang ditakuti adab Allah Azza wa Jal, an yu'aqab alaihi, dia takut dia dibalas, iqab oleh Allah Azza wa Jal atas kemaksiatan atau kesalahan. Wa qala ba'du ahlul ilmi, an-nasu ala tariqin ma lam yazalil khawfu anhum. Manusia akan senantiasa di atas jalan yang lurus, yang benar, selama ada rasa takut. Fa idza zalal khawfu dhallu tariqa. Jika rasa takut itu hilang, maka dia akan menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jal. Makanya banyak yang melakukan al-ma'asi. Kemudian pada kesempatan yang lalu telah dijelaskan pula bagaimana menumbuhkan rasa takut. Antara lain adalah dengan mengenali, memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dengan kita mempelajari nama Allah As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, mengetahui konsekuensinya, maka akan bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula antara lain adalah merenungi ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Salah satu yang banyak menimpa umat, contoh yang banyak menimpa umat kaitan dengan al-riba masalan. Allah Azza wa Jal telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah yang tersisa dari riba itu jika kalian betul-betul iman kepada Allah. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bahkan pada ayat ini Allah Azza wa Jalla jelaskan, jika mereka tidak meninggalkan riba, maka perangilah. Artinya apa? Allah mengumumkan dan Rasulnya perang dengan mereka. Nah ini, kalau kita memahami ayat Allah Azza wa Jal, merenungkan apa yang Allah firmankan dari ayat-ayatnya, perintahnya, larangannya, maka akan menimbulkan, dan memahami maka akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian dikatakan oleh ahlul ilmi, bagaimana menumbuhkan rasa takut, yaitu dengan meneladani siyar al-abidin al-khaifin. Bagaimana sirahnya mereka yang ibadah kepada Allah, yang takut kepada Allah Azza wa Jal. Membaca sejarah mereka, memahaminya, merenungkan. Kemudian, dan yang tak kalah penting, hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal al-khasyah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma inni as'aluka khasyatak fil ghaibi wasyahadah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal takut. Artinya kita memohon kepada Allah supaya diberi rasa takut kepadanya, baik dalam keadaan al-ghaib, dalam keadaan sendiri, atau ketika di tengah-tengah manusia. Baik. Adapun fawaid tentang bab ini,
Kemudian di situ dinukilkan Ibnu Rajab, wa qala Ibnu Rajabin wal qadrul wajib minal khaufi ma hamala ala adail faraidhi wajtinabil maharimi. Jadi kadar yang wajib dari rasa takut itu adalah yang membawa engkau, istilahnya untuk melakukan, yang memotivasi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah. Fa in zada ala dzalika bihaitsu sara ba'isan lin nufusi ala tashmir fi nawafil at-ta'at wal inkifafi an daqa'iqil makruhat wat tabassut fi fudulil mubahat kana dzalika fadlan mahmudan. Jadi ada batasan yang wajib bagi mukmin takut kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu batasan yang al-had al-wajib. Fa in zada, jika lebih dari hal itu sehingga dia termotivasi untuk melakukan ketaatan-ketaatan atau amalan-amalan sunnah, menjauhi hal-hal yang makruh, dan juga meninggalkan hal-hal yang mubah, maka hal ini adalah suatu hal mahmud, mustahab. Ini hal yang mustahab. Fawaid hadzal bab ada 12. Fihi fawaid. Al-ula manzilatul khawfi minallahi fil kitab was sunnah. Dari bab ini bisa dipahami kedudukan al-khawf, takut kepada Allah, baik dalam Al-Quran dan Sunnah telah dijelaskan ayat-ayatnya dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsaniyatu haqiqatul khawfil mahmud wa mafhumuhu wa hukmuhu. Ini belum disampaikan ya. Hakikat takut yang terpuji tadi telah dijelaskan, yang bisa membentengi, menghalangi dia dengan kemaksiatan Allah. Mafhumnya, mafhumul khauf, di situ ada al-khaufu syu'urun ya'talil qalb yadfa'u bil abdi ilal hadari mimma yakhafu. Mafhum al-khauf, pemahaman al-khauf itu adalah suatu perasaan ya'tali al-qalb, yang menguasai hati, yang bisa menolak atau yadfa'u bil abdi ilal hadar, yang bisa memotivasi hamba untuk hati-hati akan apa yang ditakuti. Jadi dia tidak melakukannya, menjaga. Wa hukmuhu, adapun hukumnya fardun kama yaqulu al-Imam Ibnu Qayyim min amalil qulub, dari amalan hati. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-khawfu manzilatun wa hiya fardun ala kulli ahad. As-salisa, faedah yang ketiga, al-khawfu minallahi simatul anbiya'i was salihin. Khauf kepada Allah, takut kepada Allah, sifatun al-anbiya'i was salihin, sifat hamba-hamba Allah dari nabi-nabi dan juga orang yang soleh. Makanya di antara yang bisa memotivasi atau mendatangkan al-khauf, ya majalis zikir, majelis-majelis yang semacam ini, majelis ilmu yang di sana diingatkan qala Allah, qala Rasul, diingatkan tentang khaufus salaf, bagaimana
Jadi majalis az-zikir, majelis ilmu yang di sana disampaikan qala Allah wa qala Rasul, ini juga bisa menumbuhkan al-khauf minallah. Mujalad salihin. Yang keempat, syiddatu khaufis salihin minallahi ta'ala ma'a a'malihim al-'azimah. Bagaimana dahsyatnya perasaan takut orang yang saleh di antara salafus saleh, dan meskipun atau mereka melakukan amalan-amalan yang agung, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu bagaimana salaf takut akan amalannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, takut akan riya yang ada di dalam hati masalan. Namun mereka tetap melakukan ketaatan. Makanya faedah yang kelima, adam irtiraris salaf bi'amalihim as-salihah. Mereka as-salafus salih minas sahaba wa man ba'dahum, sahaba dan yang mengikuti jejaknya radhiyallahu anhum, tidak tertipu dengan amalan-amalan solehnya, tidak tertipu dengan amalan soleh yang mereka lakukan, tidak bangga dengan amalan soleh yang mereka lakukan, tetap melakukan dan takut akan amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, ma min 'abdin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman atau tarjaman. Dalam hadis yang telah dijelaskan, hadis qudsi, tidaklah seorang hamba kecuali dia akan diajak dialog oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, akan dihisab laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada antara dia hamba dengan Allah penerjemahnya. Sebagaimana dalam hadis Al-Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketujuh, al-khawfu la budda an yakuna ma'ahu raja hatta la yuaddi ila al-qanut. Perasaan takut itu harus diiringi dengan perasaan harap. Mengapa? Supaya tidak berdampak kepada keputusasaan. Makanya tadi dikatakan oleh Ibnul Qayyim, idza tajawazal khawfu khifa minhul ya'su wal qanut. Apabila perasaan takut itu berlebihan, maka manusia itu akan putus asa sudah. Dan banyak kadang mereka yang mungkin lemah keimanannya kepada Allah Azza wa Jal, keyakinannya kepada Allah Azza wa Jal, karena dia mungkin terjatuh kepada maksiat-maksiat Allah Azza wa Jal, dia takut, sangat takut, dan lupa akan Allah Maha Pengampun, sampai dia karena keimanannya lemah, sampai dia putus asa. Dia berusaha bunuh diri atau yang lainnya. Ini disebabkan al-khawf al-mutajawiz, takut yang berlebihan sehingga dia putus asa dan mengambil jalan pintas. Qillatul iman, lemahnya iman. Mungkin teman-temannya juga tidak mendukungnya. Makanya teman ini penting. Ilmu juga tidak dibekali. Banyak sisi atau sebab-sebabnya. Dan kaitan riwayat insyaallah akan kita bahas setelah bab ini. Saminan ats-tsamina al-qanutu min rahmatillah wal amnu min makrillah min kaba'ir dzunub wa khilaful khawfil mahmud.
putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari azab Allah, termasuk dosa besar. Jadi al-muslim bainal khauf wal raja. Dia takut akan azab Allah, dia mengharap akan rahmat Allah, mengharap akan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari azab Allah. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Janganlah mereka merasa aman dengan azab Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya tidaklah seorang yang merasa aman dari azab Allah kecuali kaum yang merugi. Karena seorang ketika dia merasa aman dari azab Allah, dia akan melakukan kemaksiatan dan tidak ada taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari azab Allah, termasuk dosa besar. Wa khilaful khaufil mahmud, yang demikian menyelisihi atau bukanlah khauf yang terpuji. Yang kesembilan, ma'rifatul farqi bainal khaufil mahmud wal khaufil muharrami wal khaufil wajibi wal khaufil mustahab. Baik. Tadi sudah disampaikan beberapa hal. Ketika perasaan takut itu berlebihan, ketika perasaan takut bisa menyebabkan keputusasaan, maka yang demikian diharamkan. Ketika khauf itu menghalangi dia dari maksiat Allah, memotivasi dia dari melakukan kewajiban yang Allah wajibkan, maka ini adalah al-khauf al-wajib. Ketika al-khauf memotivasi dia untuk meningkatkan ketaatan, mengamalkan amalan sunnah, nawafil ta'at, meninggalkan hal-hal yang makruh, maka al-khauf yang demikian adalah mustahab. Jadi al-khauf ada yang muharram apabila mendatangkan keputusasaan, maka yang demikian muharram. Bisa wajib, yaitu yang bisa melakukan dengannya melakukan ketaatan atau melakukan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan, dan bisa mustahab apabila ditingkatkan dengan yang amalan-amalan sunnah. Yang ke-10, khaufut ta'abbudi wad-dhurri wan-naf'i min ghairillahi syirkun. Nah, ini kaitan dengan khauf ibadah. Khauf itu ada yang tabi'i, ada yang ta'abbudi. Bagaimana tabi'i? Seorang misalkan takut, kadang ada yang takut dengan kecoa. Takut kecoa. Ada yang takut dengan ular. Ya, memang kadang banyak yang takut dengan ular, ya, takut dengan singa. Nah, ini perasaan takut yang wajar, yang tidak mengapa. Tabi'i. Seorang anak takut kepada orang tuanya, ta'ziman, mengagungkan orang tuanya, sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan orang tuanya. Seorang mahasiswa takut kepada gurunya, ustadz, ketika dia melakukan pelanggaran dalam batasnya, ya, adalah ba'as, adalah tabi'i. Takut, lapar. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan, wa nabluukum wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Idzan ini khauf yang tabi'i. Tapi khauf yang tabi'i apabila berlebihan,
Artinya ketika dia takut kepada gurunya sebagaimana dia takut kepada Allah Azza wa Jal. Dia takut kepada ayahnya sebagaimana dia takut kepada Allah Azza wa Jal. Adalah yajuz. Yang demikian bisa syirkun billah Azza wa Jal. Khaufut ta'abbud wadh-dhurri wan-naf'. Jadi khauf ibadah, istilahnya ta'abbudi, al-dhurr wan-naf'. Jadi yang mendatangkan bahaya, waduh saya takut nanti ini mendatangkan bahaya. Jadi berlebihan. Oh nanti ini mendatangkan an-naf', manfaat. Karena an-naf' wadh-dhurr minallah Azza wa Jal. Namun seorang manusia juga bukan sembrono ya, melakukan hal yang saya tidak takut. Katakanlah dia melakukan, ini kadang at-tullab atau sebagian anak muda amar ma'ruf nahi munkar tapi tidak melakukan dampaknya. Dia melihat mungkin seorang wanita tidak menutupi auratnya di jalan langsung dipukul atau bagaimana, atau sesuatu yang mungkar dilakukan dengan saya tidak takut kecuali Allah Azza wa Jalla, saya tidak takut, ada khata, ada jahl. Maksudnya apa? Al-dhurr wan naf' yang mendatangkan madarat dan manfaat Allah Azza wa Jalla. Namun dalam aktivitas keseharian seorang ya tahu ini dampaknya begini, dampaknya demikian, tahu kan? Nah, kaitan ini nanti kaitan dengan figur dakwah. Bagaimana dalam dakwah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ada khaufut ta'abudi. Khauf yang tabi'i tadi apabila berlebihan. Seorang takut kepada gurunya itu kayak takut kepada Allah Azza wa Jal. Aduh nanti saya begini atau begini, nanti berlebihan sekali. Adalah yajuz. Ini digolongkan al-khauf yang demikian min ghairillah syirkun. Jadi sekali lagi ada khauf at-tabi'i, ada khauf at-ta'abbudi, yaitu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Al-hadiyata asyrata ma'rifatu ba'dil asbab allati tab'athu fin nafsi al-khawf min Allah. Yang ke-11, mengenali sebab-sebab yang dengannya memotivasi jiwa untuk menumbuhkan rasa takut. Telah dijelaskan nukilan Ibnul Qayyim. Mengenali jinayah, akibat dari perbuatan. Allah Azza wa Jalla mengatakan tadi, kayak contohnya riba. Allah mengatakan fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Adakah suatu dosa, tidaklah suatu dosa diperangi oleh Allah dan Rasulnya kecuali suatu hal yang agung, yang besar. Suatu dosa yang besar sekali. Namun kadang seorang melakukan hal itu karena dia takut miskin atau takut kehidupannya. Itu kan takut yang sesaat yang di dunia. Dia tidak melihat akibatnya, tidak mengetahui akibatnya, dampaknya. Makanya pada kesempatan yang lalu telah diingatkan atau dinukilkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim, dinukilkan. Imam Ibnul Qayyim menukilkan dari yang lainnya. Aqalun nasi man lam yartakib sababan. Coba, siapa yang lanjutkan? Hatta yufakkira ma tajannabihi awaqibuhu. Manusia yang akil, yang cerdas itu dia tidak melakukan sebab, tidak melakukan suatu perbuatan sebab yang menyebabkan sehingga dia memikirkan atau memahami apa akibat dari perbuatan itu. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan hal ini dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin ketika menjelaskan tentang asyauq muharram, syauq perasaan rindu kangen yang muharram, yang diharamkan,
tangan kepada perempuan yang bukan mahramnya, atau isyik kepada aswar muharramat, atau juga kaitan dengan an-nadhar al-muharram. Itu dia dinukilkan tentang hal ini. Aqalun nas man lam yartakib sababan. Manusia yang cerdas, yang berakal, tidak melakukan suatu sebab sehingga dia memikirkan dampak dan akibat dari perbuatan itu. Hatta yufakira ma tajannabihi awaqibuhu. Banyak ketika kita tahu akibat riba masalan, oh diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita tahu bahaya az-zina, oh kada wa kada. Ketika tahu bahaya, jadi mengenali jinayah. Mengenali, salah satunya adalah mengenali jinayah. Sebagaimana motivasi untuk kita melakukan ketaatan, kita mengenali apa? Keutamaan amal itu. Keutamaan amal salatul duha masalan, qiyamul lail, apa? Dengan kita mengenali keutamaan-keutamaan amalan, kita termotivasi untuk melakukan amalan. Dengan kita mengetahui akibat dari suatu dosa, maksiat, akibat dari suatu perbuatan, kita akan termotivasi untuk menghindari dosa dan maksiat tadi. Menyekutukan Allah. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau seorang tahu bahwa menyekutukan Allah itu tidak diampuni dosanya apabila dia meninggal dan belum taubat, maka dia akan meninggalkannya. Tidak menyekutukan Allah, memohon hanya untuk Allah dan yang lainnya. Dan yang ke-12, silatul khawfi birroja, hubungan antara al-khawf dan roja. Insyaallah akan dibahas oleh muallif. Taib, ba'da hadha al-muallif menyebutkan tentang bab fi roja'illahi ta'ala. Bab tentang roja. Kalau antum buka Riyadhus Shalihin, di situ disebutkan bab al-khawf. Setelah babul khawf disebutkan, setelah babul khawf hadis-hadisnya banyak sekali, ayat dan hadis. Nah, itu kelebihan yang ada pada Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi. Kalau di urutan babnya kalau salah bab 51 kalau salah 51 atau 52, bab al-khawf. Selanjutnya disebutkan bab ar-raja. Nah, ini sih di sini pun demikian. Khauf, ar-raja. Saya melihat wallahu alam seakan-akan penulis terinspirasi dari apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Bahkan bab yang selanjutnya setelah khauf ar-raja, bab yang selanjutnya dikatakan al-jama' baina mahabba al-khauf ar-raja. Al-Imam An-Nawawi pun demikian. Imam Nawawi yang sebelum muallif menyebutkan babul khauf, babul raja, kemudian bab yang selanjutnya bab al-jama' bainal khauf wal raja. Jadi setelah fadl, bab raja, fadl raja, kemudian ada bab al-jama' bainal khauf wal raja. Dan ini bab-bab ini penting untuk diketahui kaitan dengan amalan hati, kaitan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yaqul muallif hafizahullah, qala babu ma jaa fi raja'illahi ta'ala. Qala Allah ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat yang disebutkan oleh al-muallif yaitu surat Az-Zumar ayat 53. Allah Azza wa Jalla menegaskan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku
yang melampaui batas. Melampaui batas dalam maksiat kepada Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah, berbuat dosa-dosa besar kepada Allah Azza wa Jal. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Artinya dari ampunan Allah Azza wa Jal. Kaitan hal ini dosa-dosa yang hubungan dengan Allah Azza wa Jal. Karena kalau dosa-dosa kaitan dengan manusia, wajib meminta kehalalannya di dunia sebelum ada hisab kelak di akhirat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a liman taba wa anaba ilallah. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa bagi siapa yang taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Sekali lagi, ini apabila dosa bainahu wa bainallah, apabila dosa antara dia dengan Allah, dia menyekutukan Allah, dia melakukan maksiat-maksiat, dosa-dosa besar kepada Allah Azza wa Jal, maka hendaknya dia sujud kepada Allah, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Dengan taubat yang sebenarnya Allah akan ampuni. Adapun dosa dengan sesama manusia, wajib minta kehalalannya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal Maha pengampun lagi Maha penyayang. Yaqulu al-'allamah Ibnu Utsaimin tentang ayat ini, hadhil ayatu nazalat fit taibin fa inna man taba taballahu alaihi wa in 'azuma dhanbuhu. Al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan ayat ini turun terhadap mereka yang taubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna man tab, sesungguhnya siapa yang taubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wa in 'azuma dzambuh, meskipun dosanya sangat banyak sekali. Kemudian disebutkan ayat surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adab yawmal qiyamah wa yakhlud fi muhana illa man taba wa amana wa 'amila salihan. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, faman taba min ayyi dzambin fa innallaha yatubu 'alaihi mahma 'azuma dzambuh. Jadi siapa yang taubat dari dosa yang dia lakukan, mungkin dia menyekutukan Allah atau dosa-dosa yang lainnya, maka Allah akan mengampuni meskipun dosanya sangat banyak sekali. Lakin in kanatil ma'siyatu fi amrin yata'allaqu bil mahlukina fala budda min ifaihim haqqahum fid dunya qabla al akhirah. Namun apabila kemaksiatan, dosa sesama makhluk, seorang mengambil, mencuri, mendolimi, memukul. Ingat hadis muflis, hadis al-muflis, ketika seorang hamba datang menghadap Allah dengan amalan-amalan solatnya, amalan zakat, amalan semua amalannya. Kemudian dikatakan dalam hadis itu, waqad syatama hadza wa akhadha hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza. Namun dia punya madzalim bainan nas, punya kezaliman sesama manusia, sehingga diambil kebaikannya, pahalanya diberikan kepada yang dizalimi.
diambil, diberikan kepada yang dizalimi. Sampai habis, ada yang datang lagi, ya Allah, fulan mengghibahku atau mencaciku, atau diambil kesalahannya ketika sudah habis. Pahala kebaikannya, kesalahannya yang dizalimi diambil, dilimpahkan kepada yang menzaliminya. Ini hadis al-muflis. Inilah qisas fima baina al-makhluqin. Makanya hendaknya mazalim bainal ibad, amanah-amanah, hendaknya kita sampaikan kepada yang empunya. Intinya mazalim bainal ibad diselesaikan di dunia sebelum al-akhirah. Jadi ayat ini disebutkan oleh ahli tafsir, la tayasu min rahmatillah. Jadi Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada nabinya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, kata Allah, siapa-siapa yang melampaui batas dalam kemaksiatan kepadaku, kata Allah, baik itu menyekutukan Allah bisyirki billah wa irtikabil ma'asi, atau melakukan dosa-dosa, la tayasu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah, pintu maaf Allah Azza wa Jalla. Wa min maghfiratihi lidzunubikum, dan dari ampunan Allah atas dosa-dosa kalian. Makanya sebagian al-fuqaha mengatakan dosa antara hamba dengan Allah mabniyun 'alal musamahah. Adapun dosa fima baina an-nas mabniyun 'alal musyahah. Musyahah itu harus ada qisas, harus ada nanti penyelesaiannya. Kalau di dunia tidak diselesaikan, akan diselesaikan oleh Allah di qisas fi al-akhirah. Wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'. Surat Al-A'raf ayat 156. Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada ayat ini, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kalau kita lihat pada awal ayatnya itu, Allah Azza wa Jalla menjelaskan. Jadi muallif mengambil sepenggal ayat kaitan dengan rahmat Allah, kaitan dengan raja, kita mengharap kepada Allah akan rahmatnya, ampunannya. Di situ kalau kita lihat pada ayat itu, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang bahwasanya adab Allah, qala adabi usibu bihi man asya. Adabku akan menimpa hamba-hambaku yang aku kehendaki. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh hamba dari dosa-dosa selain menyekutukan Allah itu tahta masyiatillah. Jika Allah berkehendak diadab, diadab. Jika Allah kehendak untuk diampuni, dimasukkan ke surganya Allah, selain menyekutukan Allah. Karena Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah jika dia meninggal belum taubat. Kemudian pada ayat itu dijelaskan, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladina yattaqun wa yu'tunaz zakah. Ini diantara sifat-sifat atau yang Allah tetapkan rahmat Allah. Jadi rahmatku, kata Allah, akan meliputi, mencakup segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladina yattaqun, dan aku akan tetapkan rahmatku bagi mereka yang takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah dengan ketakwaan kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ayat yang ketiga yang dikatakan oleh muallif, dinukilkan oleh muallif, surat Al-Kahfi ayat 110 di penghujung surat Al-Kahf, qal Qul innama ana basyarum mislukum, wa qala ta'ala Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah innama ana basyar, katakanlah sesungguhnya aku. Jadi Allah Azza wa Jalla menceritakan akan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku Muhammad ini hanyalah manusia biasa. Yuha ilai, bedanya Allah memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
annama ilahukum ilahu wahid. Di antara wahyu yang disampaikan kepada Nabi SAW, Tuhan kalian hanyalah satu, Allah Azza wa Jal. Ilah kalian esa, yaitu Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, dengan Allah Azza wa Jal. Ini perhatikan dua hal ini. Dua hal untuk mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang mengharapkan rahmat Allah? Di sini ada dua ketetapan, dua ketentuan. Falya'mal 'amalan shaliha. Hendaknya dia mengamalkan amalan yang soleh. Bagaimana amalan itu soleh? Apabila amalan itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan diikhlaskan karena Allah. Amalan sesuai dengan amalan tuntunan Nabi dan diikhlaskan karena Allah. Ini amalan akan menjadi soleh. Amalan akan menjadi baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan sekali-kali dia tidak menyekutukan Allah. Dua hal ini penting. Kita tidak menyekutukan Allah Azza wa Jal, mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Dan kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan amalan-amalan as-saleh. Bahkan dikatakan oleh As-Sa'di, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, la yura'i bi amalihi, tidak riya dengan amalannya. Artinya apa? Ikhlas. Bahkan sebagian ahlul ilmi mendalilkan dengan ayat ini, pada ayat ini terdapat dua rukun ibadah, yaitu apa? Al-ikhlas wa al-mutaba'ah. Di mana diambil kalimat ikhlas? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya dia mengikhlaskan kepada Allah. Ini rukun yang pertama dari ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Adapun rukun mutaba'ah yang kedua, yaitu falya'mal 'amalan shaliha. Amalan yang soleh, yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena kalau amalan itu, amalan soleh ditetapkan kembali kepada masing-masing, tidak akan ada dhabitnya. Dan ini kembali kepada ucapan Fudail bin Iyad ketika ditanya dalam surat, ketika dibacakan surat Al-Mulk, mada qala ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fudail ibn Iyad mengatakan akhlasuhu wa aswabuh, yang ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ketika ditanya akhlasuhu makana lillah wa aswabuh makana muwafiqan li sunnatin Nabi SAW. Jadi ayat ini pun menguatkan sebagai dalil akan rukun ibadah ikhlas dan mutaba'ah. Dan siapa yang ikhlas dan mutaba'ah, tidak menyekutukan Allah, senantiasa mentauhidkan Allah, senantiasa mempelajari sunnahnya, mengamalkan sesuai tuntunan Nabi, dia insya Allah akan mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal. Baik, insya Allah hadis-hadisnya kita sampaikan di waktu yang akan datang. 3 ayat ini tentang roja. Ana ansah hukum kaitan dengan bab roja ini sambil dibaca tulisan Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Hadis-hadisnya dilihat, ayat-ayatnya. Di sana Al-Imam An-Nawawi banyak menyebutkan ayat-ayat. Kalau di sini 3 ayat yang saja yang disebutkan, di sana disebutkan lebih dari 3 ayat-ayat yang lain. Demikian pula hadis-hadisnya, di sini cuma 2 atau 3 hadis. Di sana disebutkan banyak sekali tentang hadis-hadis. Jadi sekali-kali sambil kalian mempelajari, oh kitab ini dijelaskan demikian, di Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi mengatakan demikian-demikian. Kalau mau lebih lanjut lagi, dibaca syarahnya Ibn Utsaimin, Al-Allamah Ibn Utsaimin. Ibn Utsaimin lahu syarah li hadis An-Nawawi. Ada syarahnya sampai selesai tentang Riyadhus Shalihin. Wa fil maktabah mawjud. Fil maktabah mawjud. Jadi sambil dimanfaatkan, dibaca,
maktabahnya dimanfaatkan, tambah ilmunya. Nah itu ketika kita hendak memperbaiki, ya dengan kita menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita tentang agama khususnya, menambah hafalan kita, menambah tadabbur kita dengan ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran. Kalau cuma tetap gitu saja, tidak ada perubahan, mangkana yaumuhu ka'amsihi khasir, dia rugi. Jadi mestinya hari ini lebih baik dari yang kemarin, besok harus lebih baik lagi, wahakadha. Sehingga ada al-jid wal ijtihad, termotivasi untuk senantiasa memperbaiki, meningkatkan keilmuannya, ketakwaannya, ibadahnya. Nah, ini dalam rangka tazkiyatun nafas. Taib, aku qouli hadza wallahu taala ala wa alam.